Bayangkan, ketika tubuhmu yang rapuh bisa diubah menjadi mesin tempur hanya dengan uang. Tanganmu berubah menjadi senjata mematikan. Matamu melihat lebih dari manusia biasa. Logam dan kabel menggantikan daging. Ambisi menggantikan hati. Inilah Night City, tempat di mana manusia menjual tubuh demi kekuatan. Sebuah jalan berdarah menuju kehancuran. Hello dog, selamat datang di channel Screenshot. Dan selamat menikmati alur cerita dari kisah Cyberpunk Edge Runner. Cerita dimulai dengan peristiwa mengamuknya seorang cyborg di Night City. Ia membantai sekelompok polisi yang sedang bertugas tanpa ampun sama sekali. Kita diperlihatkan berbagai macam kemampuan, mulai dari menembak, kebal peluru, menikam, membelah, hingga bergerak sangat cepat bagai menghentikan waktu. Setelah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, ternyata cyborg gila ini dikategorikan sebagai cyber psycho, yaitu seorang manusia setengah robot yang telah kehilangan kendali akibat memasang terlalu banyak implan di tubuhnya. Pihak kepolisian yang kewalahan mulai memanggil pasukan khusus penakluk cyber psycho yang dikenal dengan sebutan MaxTac. Tanpa perlu waktu lama, pasukan MaxTac pun berhasil melumpuhkan cyber psycho itu tanpa hambatan sama sekali. Ketika anggota MaxTac tersebut menembak cyber psycho itu di kepala, tiba-tiba scene dialihkan kepada seorang pemuda yang akan kita kenal dengan nama David. Ternyata kejadian yang kita lihat di awal merupakan sebuah memori yang sedang ditonton oleh David, di mana memori ini telah diambil dari mayat cyber psycho tersebut 2 jam setelah ia dilumpuhkan, dan memorinya itu dikonversi ke dalam sebuah brain dance, atau bisa kita sebut dengan BD. Ini merupakan teknologi canggih berupa chip yang membuat penggunanya bisa merasakan seluruh sensasi yang dialami oleh pemilik memori tersebut. David tampak kegirangan dan menikmati BD tersebut. Kita juga dikenalkan dengan rekan David yang bernama Reaper Dog. Usut punya usut, dialah yang telah memberikan BD tersebut kepada David. Kemudian, ia pun menganjurkan David untuk mencoba BD pemberiannya yang kedua. David yang sudah kegirangan langsung mencoba BD kedua itu. Dan ternyata selanjutnya, kita juga diberitahu bahwa David merupakan anak dari keluarga miskin yang hanya mempunyai seorang ibu bernama Gloria, yang merupakan seorang tim medis di kota tersebut. Gloria yang melihat David masih di rumah menyuruhnya untuk segera pergi berangkat ke sekolah. Di perjalanannya, kita diperlihatkan kehidupan kota khas cyberpunk ini. Tata kota yang berantakan, sampah berserakan, pemabuk, preman, orang mesum, dan sebagainya. Kota yang tampak sangat maju dan modern dengan seluruh teknologinya, namun memiliki komplikasi masalah sosial yang sangat tinggi. Di tengah jalan, David teralihkan dengan sosok seorang wanita berambut putih yang telah menarik perhatiannya. Namun sayang, David masih belum bisa bertemu langsung dengannya. Setelah itu, sampailah David di sekolahnya yang dikenal dengan nama Arasaka Academy, sekolah elit dan bergengsi yang hanya berisi anak-anak orang kaya. Dalam proses pembelajaran, David yang miskin masih menggunakan perangkat belajar model lama yang tidak lagi kompatibel, dan akibatnya terjadilah malfungsi atau error dalam kegiatan belajar. Gloria pun dipanggil menghadap kepala sekolah untuk mengganti rugi atas kesalahan David. Kepala sekolah pun mengatakan bahwa David yang berbeda tidak bisa berbaur dengan teman sekolahnya dan dianjurkan untuk pindah sekolah. Namun Gloria bersikeras agar David tetap bisa bersekolah di sana. Di perjalanan pulang, Gloria sangat marah atas segala perilaku David. Bukannya minta maaf, David malah mengatakan bahwa ia ingin berhenti sekolah dan ingin bekerja untuk mencari uang. Mendengar hal itu, Gloria pun menangis sedih karena merasa seluruh usahanya agar David bisa sekolah di tempat yang layak tampak sia-sia begitu saja. Gloria yakin David adalah anak yang cerdas dan bisa sukses untuk merubah nasib kehidupan mereka. Belum selesai dengan masalah tersebut, tiba-tiba mereka terjebak dalam perkelahian antar geng cyberpunk di jalanan. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Ketika tim medis yang disebut dengan tim trauma datang, bukannya menolong David dan Gloria, mereka justru hanya memilih untuk menolong klien saja dan meninggalkan David serta Gloria tergeletak di jalanan.
Entah bagaimana, akhirnya David bisa membawa Gloria ke rumah sakit, dan dokter mengatakan bahwa operasinya berjalan lancar. Namun, David dilarang untuk menjenguk Gloria karena dikatakan bahwa mereka menggunakan paket kesehatan yang paling murah. David pun akhirnya pulang ke rumah. Mendapati rumahnya terkunci karena telah jatuh tempo untuk pembayaran sewa, memaksa David untuk masuk ke dalam melalui ventilasi. Di dalam rumah, David menemukan rekening Gloria berisi uang yang bisa digunakan untuk pembayaran rumah sakit dan ganti rugi di sekolah. Selain itu, ia juga menemukan sebuah implan tulang belakang misterius milik militer tersimpan di jaket Gloria. Ia berniat menjualnya kepada Ripperdoc, namun tidak jadi karena harga penawaran yang diberikan terlalu rendah. Setelah David menyelidiki mengenai implan tersebut, diketahuilah implan tersebut bernama Sandevistan, sebuah implan dengan spek gahar tanpa nomor seri. Kemudian, David pun memutuskan untuk berjalan keliling kota mencari suasana baru. Tidak lama, di tengah perjalanannya, David dicegat oleh teman sekolahnya. Ia dibully habis-habisan, dihina, direndahkan, bahkan tidak terkecuali hinaan kepada ibunya. David yang kesal ingin segera pergi. Namun, justru berakhir babak belur dihajar oleh teman sekolahnya tanpa perlawanan. Ini karena temannya itu menggunakan sebuah chip kungfu yang sangat mahal sehingga membuatnya bisa bergerak dengan begitu hebat. Belum juga selesai dengan seluruh hal buruk yang terjadi pada hari itu, David menerima telepon dari pihak rumah sakit yang mengabarkan bahwa ibunya telah meninggal. Akhirnya, Gloria pun dikremasi. David pulang dalam keadaan hampa. Hal terakhir yang terjadi hanyalah perkelahian antara dia dan ibunya. Ia tidak sempat meminta maaf dan tidak punya kesempatan lagi untuk memperlihatkan kesuksesannya kepada ibunya. Di perjalanan, ia juga mendapatkan berbagai telepon untuk Gloria, seperti pertimbangan pihak sekolah untuk mengeluarkan David, biaya sewa rumah yang telah jatuh tempo, pembayaran denda, dan sebagainya. Pusing, stres, amarah, dan kesedihan bercampur aduk di dalam hati David. Seluruh rentetan kejadian buruk yang menimpa David pada satu hari itu membuat David sangat tertekan dan putus asa. Ditambah lagi, telepon dari teman sekolahnya yang membuli tadi. Bukannya berbela sungkawa, tapi malah lanjut menghina David. Di tengah berkecamuknya pikiran David, tiba-tiba ternyata David datang ke tempat Ripperdoc yang tengah asik menikmati bidinya. Dengan keputusasaan dan tekad, ia meminta Ripperdoc untuk menginstal implan Sandevistan ke dalam tubuhnya. Dan kemudian bersambung. Episode 1 pun berakhir. Gimana Daud? Seru gak? Bagi kalian yang mau tahu kelanjutannya, langsung aja klik video episode selanjutnya ya. Thank you very much and keep watching.